Shalom dan selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dandi Setiawan sebagai Kepala Desa Kecupun 04, yang saya hormati Bapak RT dan RW Desa Kecupun 04 serta hadirin yang berbahagia. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Tujuan saya ada dan berdiri di tempat ini akan bersama-sama membahas pentingnya toleransi untuk menjaga kedamaian dan keberagaman. Negara kita Indonesia adalah negara yang mempunyai banyak keberagaman dalam Kristen. Keberagaman diartikan sebagai karunia Allah yang memberikan warna indah dalam kehidupan. Visi Kristen tentang keberagaman didasarkan pada dua doktrin dasar kitab suci, yaitu Kesatuan Umat Manusia dan Universitas. Gereja Kristen Indonesia mempunyai banyak agama dan keyakinan. Keyakinan yang dianut antara lain Islam, Kristen, Hindu, dan masih banyak lagi. Namun, dengan keberagaman itu membuat konflik antar agama, seperti yang saat ini banyak konflik yang beredar tentang pembakaran gereja dan pembubaran ibadah. Pembakaran gereja di Desa Matako, Kecamatan Tojo, Kabupaten Poso. Pembakaran gereja di Pulau Halmahera pada 15 September 2002. Penyerangan desa gereja di Pulau Haruku pada 18 September 2002. Penyerangan gereja di Singkil, Aceh pada 13 Oktober 2015. Pembakaran gereja di Sunter, Kemayoran pada Rabu 24 Bulan 1 2024, pembakaran terhadap Masjid Al-Furqon Ahad pada tanggal 27 bulan 4 malam. Dan masih banyak konflik lain lagi. Dengan banyaknya konflik antar agama, kita bisa melihat bahwa Indonesia belum sepenuhnya mendasari semboyan negara kita. Banyak sekali hujatan yang diberikan kepada agama lain hanya untuk mengikuti arus yang salah. Tidak terima dihujat, namun sering menghujat, menghindari, menyindir, dan membenci. Teman yang memiliki kepercayaan yang berbeda dengan kita, membuat konten tentang menyindir dan menjelek-jelekan agama lain, tanpa memikirkan hal yang dilakukan bisa membuat konflik antar agama. Sedikit dari kita yang berusaha menghentikan konflik, tidak menghargai agama lain, tetapi ingin dihargai. Jika masih ada banyak pertikaian dan konflik tentang keberagaman agama, apakah masih disebut Bhinneka Tunggal Ika? Bukannya ikut dalam menghina dan menjelek-jelekan agama lain. Sebaiknya kita mendukung sesama dan saling bekerja sama untuk menjunjung tinggi negara Indonesia dengan bertoleransi dan menghargai agama lain tanpa menambah masalah dan konflik lain yang bisa membuat perpecahan. Seharusnya dasar negara Indonesia adalah hal yang kita lakukan dan kita ikuti. Namun, sekarang dasar negara kita tidak digunakan dan diterapkan. Banyaknya konflik, hujatan demi hujatan yang dilontarkan di media sosial maupun di kehidupan nyata. Manusia seharusnya saling menjaga, berbuat baik, tidak boleh saling menghujat dan mencaci maki. Apapun itu sektenya, agama, harus kita saling menghargai. Jika manusia mampu menaati di atas konsisten, maka keharmonisan negara akan terjaga dan tentram selamanya. Tindakan pencegahan sangat diperlukan, mengobati konflik yang menimbulkan luka mendalam, konflik dan memikirkan solusi, mencegah banyak hujatan dan konflik. Tidak dapat mencegah dengan banyak cara. Dalam mencegah, kita perlu berpegang pada prinsip yang bisa kita yakini. Dan saat kita dihujat, kita perlu tetap tenang dan mengendalikan emosi. Kita perlu membalas hujatan mereka. Kita tidak perlu membalas hujatan mereka, karena Tuhan mengajarkan kita untuk membalas kejahatan dengan kebaikan. Berpikir jernih untuk menghentikan banyak hujatan dari banyak orang. Kita juga perlu bijaksana dalam berbicara maupun bijaksana dalam berpikir. Lalu, kita perlu memahami keberagaman dan budaya. Konseling dapat membantu mencegah konflik dan mipersepsi yang dapat
Oleh karena itu, untuk mempersatukan keberagaman dan mencegah konflik dan perpecahan, jadi diri bangsa Indonesia harus diberikan keberagaman masyarakat. Hal ini dapat menjadi kekuatan bagi bangsa dan mencegah terjadinya konflik masyarakat umum dalam melestarikan keberagaman. Dengan menerapkan nilai menciptakan perdamaian dan mencegah konflik antar umat beragama. Konsep pendidikan multikultural tidak bermaksud untuk menciptakan keragaman cara pandang. Tuhan Yang Maha Esa menciptakan keberagaman untuk kita saling melengkapi dan bisa belajar banyak keberagaman yang kita ketahui. Dan Tuhan tidak pernah membeda-bedakan orang yang memiliki perbedaan, kepahitan, iri hati, perasaan ini hadir dalam sebagian besar konflik di dalam gereja. Alkitab mengajar bahwa kita harus membuang segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikianlah pula segala kejahatan yang terdapat pada Efesus 4 ayat 31. Tuhan akan menjaga seluruh umatnya tanpa terkecuali, tanpa memandang perbedaan. Kita diajarkan untuk saling bertoleransi dan saling membantu antar agama supaya semua merasakan bahagia, tentram, dan damai. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kiranya dapat memberkati kita semua. Jika ada salah dalam kata atau ada kurang saya dalam berkenan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.